Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua, salam olahraga. Alhamdulillah hari ini tanggal 5 hari Sabtu bulan Februari 2022, di mana hari ini saya akan menjalankan tugas psikologi olahraga yang akan saya jelaskan dari kelompok 10, yaitu tentang konsentrasi dalam olahraga. Tugas ini saya kerjakan untuk memenuhi tugas dari UTS untuk mata pelajaran psikologi olahraga. Dengan dosen pengampu yaitu Ibu Apta Masyadayu, SPD Kor MOR. Psikologi olahraga kelompok 10 terdiri dari 5 orang anggota, yaitu saya sendiri, Rifki Riyandi, dengan nomor NPM-nya 411-821-911-70240. Baik, konsentrasi. Di bab konsentrasi ini kita akan membahas 4 hal. Yang pertama, apa sih itu konsentrasi? Yang kedua, ciri-ciri konsentrasi. Yang ketiga, cara meningkatkan konsentrasi. Yang keempat, metode latihan untuk meningkatkan konsentrasi. Baik, kita mulai satu-satu. Apa sih itu konsentrasi? Konsentrasi itu untuk memusatkan perhatian atau berkonsentrasi memang merupakan hal yang sangat sulit untuk dilakukan. Dari beberapa pemaparan tentang konsentrasi, dapat disimpulkan konsentrasi adalah kemampuan untuk mempertahankan fokus terhadap kegiatan-kegiatan yang ada di dalam suatu lingkungan atau suasana ketika lingkungan berubah secara cepat pada pikiran tentang masa lalu, masa depan menyebabkan isyarat-isyarat yang tidak bersangkut paut seiring membuat penampilan kacau. Jadi konsentrasi itu merupakan kemampuan untuk memfokuskan diri pada kegiatan-kegiatan yang ada di dalam satu lingkungan. Proses konsentrasi diawali dengan perhatian. Adapun model fokus perhatian terbagi menjadi 3. Apa saja? Yang pertama adalah single channel theories, di mana proses informasi disusun seperti terjadi terus-menerus. Jadi proses informasinya itu disusun terus-menerus atau bertahap, step by step. Yang kedua ada variable allocation theories. Perhatian dipandang sebagai barang dagangan yang mudah ditukar, tetapi pada intinya penampilan dapat membeli perhatian lebih dari satu tugas. Yang ketiga adalah multiple resource pools theories. Perhatian dipandang dengan arus pemikiran sebagai rentetan dari kolam sumber penghasilan. Pada intinya, kapasitas perhatian dilihat dari pusatnya, tetapi cukup didistribusikan ke seluruh pada sistem nervous. Stimuli atau stimulus pengganggu konsentrasi ada 2, yaitu yang pertama stimuli eksternal. Apa itu stimulus eksternal? Stimulus eksternal yang berasal dari luar tubuh yang dapat mengganggu konsentrasi. Misalnya, ketika bertanding mendengar sorokan penonton, alunan musik keras, kata-kata menyakitkan dari penonton atau pelatih, perilaku tidak sportif dari lawan, dan sebagainya. Nah, itu perilaku stimuli eksternal yang dapat mengganggu konsentrasi dari luar, khususnya dari pada saat bertanding atau latihan. Yang kedua ada stimuli internal, itu dari gangguan dari asal dalam diri kita sendiri. Misalnya perasaan terganggu pada tubuh dan perasaan-perasaan lain yang mengganggu fisik dan psikis seperti saya benar-benar lelah. Bahasa itulah yang nanti akan menjadi satu pikiran yang buruk dalam untuk kita mencapai satu kefokusan atau konsentrasi. Atau jangan nervous, terlalu cemas, terlalu bergairah saat bertanding, faktor makanan yang mengganggu pencernaan dan lain sebagainya. Jadi faktor internal itu bisa melalui makanan juga yang kita makan, akhirnya mengganggu suatu organ pencernaan yang akhirnya mengganggu kita untuk berkonsentrasi dalam berlatih ataupun bertanding. Yang selanjutnya adalah sumber gangguan konsentrasi terdiri atas 3. Yang pertama adalah gangguan visual.
Gangguan visual itu biasanya berupa barang, benda yang bergerak, besar atau berwarna mencolok. Nah, ini biasanya visual itu berarti kan penglihatan. Biasanya kita diganggu oleh penglihatan-penglihatan. Kita sudah konsentrasi fokus, tapi tiba-tiba ada penonton atau apa yang mengibarkan barang atau mengibarkan barang yang bergerak atau berwarna-warna mencolok sehingga dapat mengganggu konsentrasi kita. Yang kedua adalah gangguan auditori, yaitu suara dari supporter dan cerita mengenai lawan bertanding. Gangguan ini biasanya pendengaran, berarti kan auditori itu ya berupa dari supporter yang teriak-teriak, menjelek-jelekan, itu merupakan menghilangkan fokus kita atau konsentrasi kita terhadap pertandingan. Atau sebelumnya mendengar cerita dari lawan begini-begini, lawan lebih hebat, lawan lebih itu. Nah, itu merupakan satu cara untuk menekan mental kita agar tidak dapat berkonsentrasi pada saat bertanding. Yang ketiga adalah gangguan kinestetik berupa semua hal yang disarankan dilakukan seperti kelelahan fisik, kelelahan mental, atau tidak adanya pelatih orang yang dicintai pada saat pertandingan, lingkungan pertandingan, dan peralatan pertandingan. Baik, selanjutnya kita lanjut. Nah, di sini ada ciri-ciri konsentrasi. Apa saja sih ciri-ciri konsentrasi itu? Yang pertama adalah tertuju pada objek atau benda pada saat itu. Jadi kalau orang sudah berkonsentrasi, dia hanya tertuju pada satu objek. Yang kedua adalah perhatian tetap pada objek tertentu dan tidak ada perhatian dan pemikiran pada objek lain. Jadi perhatian itu hanya satu objek tertentu, tidak kemana-mana pikirannya. Perhatiannya tidak pada objek lain, tidak akan memikirkan objek lain, hanya satu objek. Yang ketiga adalah menenangkan dan memperkuat mental. Nah, setelah fokus pada satu objek, dia akan lebih tenang. Nah, ketika tenang, mental pun akan menjadi lebih kuat pada saat bertanding maupun berlatih. Baik, selanjutnya adalah cara meningkatkan konsentrasi. Apa saja sih bagaimana sih cara meningkatkan konsentrasi? Ya, oke. Yang pertama adalah latihan dengan cara menghadirkan gangguan atau distraction. Latihan ini dilakukan karena pada olahraga, biasanya pada olahraga kelompok ya, seperti bola, terus bulu tangkis, biasanya nih yang ganda nih. Penonton mengatakan yel-yel sambil melambaikan tangan, bersorak-sorak dan lain sebagainya. Nah, ini kita dalam berlatih harus dilatih seperti ini, membuat suasana tuh seperti di stadion agar kita terbiasa dengan suasana yel-yel penonton, bersorak-soraknya penonton, harus terbiasa agar terbentuk tetap bisa konsentrasi walaupun ada hal seperti itu pada saat pertandingan, karena kita sudah dibina dari mulai latihan. Menggunakan kata kunci, use keywords, bertujuan memberikan motivasi kepada olahragawan dalam membantu meningkatkan konsentrasi. Nah, ini juga bisa ya, untuk kita konsentrasi itu kita membutuhkan kata kunci. Tujuannya sama, itu memberikan motivasi. Biasanya kalau menggunakan kata kunci itu, kalau atlet itu lebih mendengar apa kata pelatih. Seperti yang tadi, bisa. Nah, berarti itu merupakan satu motivasi yang dapat memperkuat konsentrasi dan mental. Menggunakan pemikiran, bukan penilai. Menilai penampilan dan mengkategorikannya baik atau buruk boleh-boleh saja, tapi tujuannya untuk belajar menilai penampilan. Tetapi bukan bertujuan untuk menilai, tetapi agar olahragawan dapat memperbaiki atau mengoreksi kesalahan dan kekurangan yang ditampilkan. Jadi kita menggunakan pemikiran bukan untuk menilai, tapi untuk mengkoreksi. Mengkoreksi, oh kesalahan saya di sini, saya tidak bisa berkonsentrasi karena ada hal ini. Gitu. Oke. Pada saat kekurangan itu sudah ketahuan, harus dilatih pada saat latihan agar lebih bisa berkonsentrasi. Oke, selanjutnya adalah menyusun kegiatan rutin. Biasanya pikiran olahragawan tidak terfokus selama berhenti melakukan aktivitas. Misalnya olahragawan berkata bisa atau memfokuskan perhatiannya sebelum masuk arena. Nah, ini satu menyusun kegiatan rutin. Jadi sebelum masuk ke suatu pertandingan atau suatu latihan, dia harus lebih memfokuskan dirinya. Seperti dengan kata-kata bisa. Fokus. Oke.
Yang kelima adalah rencana-rencana pengembangan kompetensi, membantu olahragawan untuk mempersiapkan kejadian-kejadian yang akan timbul. Jadi di latihan itu pun harus terencana. Kita harus bisa membaca lawan untuk mempersiapkan kejadian-kejadian yang akan timbul. Oh, jadi lawan kelemahannya di sini nih. Dia kelemahannya di sini, keunggulannya di sini. Berarti kita harus konsentrasi ketika dia lemah, pada titik kelemahannya. Gitu. Yang keenam adalah berlatih mengendalikan mata. Teknik yang bisa digunakan untuk mengendalikan mata antara lain adalah menjaga mata pada lantai, fokus pada alat, fokus pada titik dinding. Nah, ini biasanya menjaga pada mata pada lantai, biasanya para pemain basket kalau mau shooting, dia pasti fokus dulu ke lantai, lalu fokus pada satu titik atau ringnya. Atau pada alat. Biasanya teknik ini lebih sering digunakan pada pemain-pemain lapangan seperti basket, terus seperti sepak bola yang membutuhkan fokus tinggi, ditambah sorak-sorak dari penonton. Yang ketujuh adalah tetap memusatkan perhatian setiap saat. Olahragawan tetap harus memfokuskan perhatian pada tugas-tugas yang dilakukan. Nah, jadi ini fokus dari mulai saat latihan sampai selesai latihan, fokus itu sangat dikejar. Begitupun pada saat pertandingan, dari mulai saat pertandingan, bahkan sebelum masuk pertandingan, pada saat akan memasuki view, itu pressure atau mental sangat diterpa. Jadi harus fokus itu benar-benar 100% terjaga dari sebelum pertandingan sampai akhir pertandingan. Selanjutnya adalah metode-metode latihan untuk meningkatkan konsentrasi. Nah, ini adalah metode-metodenya nih. Yang pertama adalah latihan autogenetik. Pernyataan atau frase untuk memusatkan perhatian pada sebagai perasaan yang ingin dihasilkan. Nah, autogenetik itu jadi mulai dari perasaan. Perasaan, kita harus menggunakan perasaan yang selalu positif agar konsentrasi itu lebih cepat. Belajar untuk belajar untuk merubah ini maksudnya, maaf. Belajar untuk merubah perhatian. Latihan ini mendemonstrasikan bahwa cara pandang yang berbeda pengaruh pada penampilan yang dibutuhkan dalam olahraga. Nah, belajar untuk merubah perhatian. Nah, jadi jangan selalu melihat lawan tanding kita itu melihat dari satu sisi, tapi lihat dari berbagai sisi. Di mana kelemahannya, di mana keunggulannya, kapan dia lemah, kapan dia unggul. Itu cara melatihkan konsentrasi. Yang ketiga adalah belajar untuk memelihara fokus, menemukan tempat yang tenang tanpa ada gangguan. Nah, ini tingkat dasar mungkin ya, belajar untuk memelihara fokus. Jadi kita harus benar-benar untuk meningkatkan fokus itu di tempat yang tenang, di tempat yang kita nyaman, tanpa ada gangguan. Mungkin kita nyaman di kamar atau di ruangan belajar atau di lapangan yang tenang, yang fokus, tanpa ada gangguan. Yang selanjutnya adalah belajar latihan parkir dalam tanda kutip, cara digunakan mengidentifikasi masalah yang dihadapi olahragawan, menulisnya di kertas dan menaruhnya di tempat lain hingga pertandingan selesai. Oke, belajar latihan parkir ini maksudnya menuliskan hal-hal yang dapat mengganggu konsentrasi kita. Contohnya, kita terganggu oleh misalkan hal yang negatif atau apapun itu hal negatif yang dapat mengganggu konsentrasi kita tulis di satu kertas. Setelah itu sebelum pertandingan disimpan di satu tempat sampai pertandingan itu selesai, baru kita buka lagi. Jadi intinya menaruh pikiran-pikiran negatif pada suatu kertas. Baik, selanjutnya adalah latihan konsentrasi eksternal. Oke, latihan konsentrasi eksternal itu dibagi menjadi 3, yaitu dress racial stimulus yang diberikan berupa barang seperti seragam. Nah, ini ada orang yang kalau misalnya pakai seragam ini, wah gue yakin nih lebih pede gitu. Ada yang seperti itu. Itu merupakan dress racial stimulus, berarti stimulus dari luar yang dapat meningkatkan konsentrasi. Saya pakai baju merah bakal lebih fokus dibandingkan pakai baju putih. Ada yang seperti itu. Latihan stimulasi pengalaman bertanding yang bertujuan membuat olahragawan terbiasa dengan suasana pertandingan. Nah, ini latihannya kalau kata kita seperti sparring dengan grup A, dengan grup B, dengan lawan A, dengan lawan B. Jadi membuat suasana seperti benar-benar pertandingan.
Yang ketiga adalah latihan mental melalui mental imagery, visualisasi, sebab latihan terbukti dapat memberikan pengaruh terhadap keberhasilan olahragawan. Ya, latihan mental ini juga merupakan dari bagian latihan fokus ya. Jadi latihan mental itu sudah terbukti dapat memberikan pengaruh besar. Ya jelas, karena seperti yang dosen saya bilang, Ibu Afta, 80% itu mental berpengaruh. Walaupun tekniknya bagus, latihannya sering, fisiknya bagus, tapi ketika pertandingan, ketika mental sudah drop, teknik hilang, semangat hilang, fisik hilang. Jadi ketika bertanding, yang ditaruhkan awal adalah mentalitinya dari olahragawan tersebut. Makanya sangat penting mentality untuk dilatih dalam latihan. Latihan konsentrasi internal. Strategi faktor internal yang pertama adalah attention, cue, and triggers. Olahragawan dapat menggunakan kata kunci secara verbal dan kinestetik untuk memfokuskan konsentrasinya dan membangkitkan kembali konsentrasi yang hilang. Oke, jadi dari sini olahragawan dapat menggunakan kata-kata kunci. Contohnya, ayo bisa, bisa, bisa. Walaupun sudah kalah, ketika ngomong bisa, 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 konsentrasinya lebih terfokus, bahkan bisa membangkitkan kembali konsentrasi yang hilang. Yang kedua adalah mengalihkan kegagalan menjadi keberhasilan. Olahragawan melakukan latihan mental untuk menguasai keterampilan yang sempurna daripada diam kesalahan. Oke, jadi dari sini adalah olahragawan melakukan latihan mental untuk menguasai keterampilan. Dari dengan adanya latihan mental, keterampilan pun akan meningkat, mendekati titik sempurna yang nanti dia akan memperbaiki, oh di sini kesalahan saya, di sini kesalahan saya, dengan latihan mental dan fokusnya. Yang ketiga adalah menggunakan feedback elektrodermal, merupakan alat biofeedback yang digunakan para olahragawan, dan respon ini terjadi kira-kira 2 detik yang dilihat dari perubahan dalam kondisi kulit. Oke, ini adalah menggunakan alat yang dinamakan, alatnya adalah biofeedback yang dapat merespon terjadi kira-kira 2 detik. Jadi konsentrasinya seberapa cepat kita dapat terhitung sekitar 2 detik lihat dari perubahan kondisi kulitnya. Baik, dari sekian pemaparan saya tentang konsentrasi, khususnya kelompok 10, kesimpulannya adalah konsentrasi perlu dilatih pada olahragawan. Apabila tidak dilatih, maka cenderung gagal dalam mengembangkan keterampilan konsentrasinya. Dan bersamaan dengan itu, olahragawan mengalami kegagalan dalam setiap pertandingan yang diikuti. Jadi kalau ditanya seberapa penting konsentrasi, ya sangat penting. Seberapa penting konsentrasi mendukung mental, sangat penting. Karena apabila mental terpuruk, konsentrasi pun hilang. Jadi konsentrasi pun sangat menunjang untuk pembentukan mental dan sebuah atlet. Ya, sekian dari kelompok 10, khususnya saya Rifki Riyandi. Terima kasih untuk menyimakannya. Kalau ada pertanyaan, mungkin dapat di-share di kolom komentar. Sekali lagi, terima kasih. Apabila ada kesalahan dalam pengucapan atau dalam kata-kata, saya mohon maaf. Selamat pagi, salam olahraga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.